Untuk selanjutnya, penampilan dari ekstrakurikuler PMR. Kepada perwakilan dari ekstrakurikuler PMR, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya nih, siapa yang di sini pernah berenang? Terus di sini adakah yang pernah tenggelam? Kira-kira kalau tenggelam itu rasanya gimana sih? Mbak, kira-kira kalau tenggelam rasanya gimana sih Mbak? Sesak? Iya, sesak. Kemudian, Bu, kira-kira kalau tenggelam rasanya gimana sih Bu? Dingin? Iya, dingin. Kemudian, masnya, bayangin masnya lagi tenggelam, masnya lagi berenang, terus tenggelam, itu rasanya gimana Mas? Masuk angin, ya. Nah, jadi teman-teman semua, itu semua adalah apa yang orang tenggelam rasakan. Dan kurang lebih orang asma juga merasakan seperti itu. Dan maka dari itu kita semua harus tahu juga mampu untuk membantu menangani kalau ada teman atau keluarga kita yang terkena asma. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari PMR Madya Unit SMP SCA. Halo, nama saya Vika Ismadillah. Saya di sini sebagai moderator. Saya Naswa sebagai penolong ke-1. Halo, saya Nikita sebagai penolong kedua. Saya Marita sebagai pasien. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan bahas gimana sih caranya nolongin orang asma. Oke, kita mulai dari gejalanya dulu ya. Jadi asma itu punya gejala yang khas, yaitu suara mengi. Di sini ada yang tahu mengi? Mengi ya, bukan lisir wengi, mengi. Oke, ya jadi mengi itu suara napas orang yang sesak sampai dia ngeluarin bunyi. Ya, bunyi seperti itu. Kemudian abis mengi, asma juga punya gejala lain, yaitu keringat dingin. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau kita megang tangan orang asma, itu biasanya bakal dingin. Jadi walaupun tangannya keringetan, itu bakal tetap dingin. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kontraksi otot. Nah, gejala yang satu ini bisa kita lihat di tangan pasien. Biasanya akibat panik karena nggak bisa napas, pasien bakal mengepalkan erat tangannya seperti ini. Selain itu, kalau kita pegang tangan pasien juga bakal kaku seperti ini. Kaku kan? Oke. Habis dari gejala, kita lanjut ke penanganan. Jadi teman-teman semua, asma itu punya dua cara penanganan, yaitu penanganan dengan tanpa menggunakan alat dan penanganan menggunakan alat. Alat yang dipakai itu bisa berupa tabung oksigen. Seperti itu ya bentuknya. Nah, tabung oksigen ini bisa Bapak dan Ibu beli di apotek terdekat. Oke, kita lanjut ke penanganan yang pertama, yaitu penanganan dengan tanpa menggunakan alat. Jadi, cara yang pertama yaitu dudukan pasien dengan baik dan benar. Oke. Jadi teman-teman semua, duduk yang baik dan benar itu bisa di dalam maupun di luar ruangan, asalkan kondisinya itu tidak pengap. Dan untuk posisinya, Bapak Ibu semua bisa melihat posisi duduk pasien asma yang dipraktikkan oleh teman saya ini. Kemudian sedikit catatan nih, kalau teman-teman semua misal di jalan lihat ada orang asma, itu sangat tidak disarankan untuk dikerumuni supaya nafas pasien tidak bertambah sesak. Oke,
Kemudian setelah didudukan dengan benar, kita lanjut dengan melonggarkan pakaian pasien. Nah, pakaian yang dilonggarkan itu bisa berupa dasi, kancing lengan, dan ikat pinggang. Untuk cara melonggarkannya bisa diperhatikan ya teman-teman semua. Oke, setelah pakaiannya dilonggarkan, kita lanjut dengan membantu mengatur nafas pasien. Nah, untuk praktek yang ini bakal dipraktekkan oleh penolong 2. Oke Mbak, ikuti aba-aba saya ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, perlu diingat nih teman-teman semua, kalau selama 10-15 menit nafas pasien belum kunjung mereda, hal ini perlu kita rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik maupun puskesmas. Oke, kita lanjut ke penanganan yang kedua, yaitu penanganan dengan menggunakan alat. Jadi Bapak Ibu semua, untuk penanganan yang menggunakan alat ini, langkah dan tata caranya itu sama seperti penanganan yang pertama. Nah, bedanya di sini kita menggunakan tabung oksigen sebagai alat bantu pernafasan pasien. Untuk tata caranya bisa diperhatikan ya. Jadi pertama, kita bantu pasien mengatur nafasnya. Oke, setelah mendingan, kita bantu dengan menyemprotkan oksigen sesuai dengan irama nafas pasien. Oke Mbak, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke Mbak, saya bantu pakai tabung oksigen ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, sama seperti penanganan yang pertama, kalau selama 10-15 menit nafas pasien masih tetap sesak, hal ini perlu kita rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik dan puskesmas tadi. Nah, itu tadi teman-teman, praktek penanganan pada pasien asma. Oke, kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada perwakilan dari ekstrakurikuler.